tidak bisa kita biarkan PKB hanya main-main klaim NU untuk dapat suara. Tentu kita harus cerdas, kita harus memahami bahwa pernyataan Ketua Umum PBNU ini bukanlah talak tiga bagi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mubala. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam satu pertemuan di Jawa Timur, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, menyampaikan pernyataan yang sangat tegas terkait hubungan dengan PKB. Beliau menegaskan bahwa tidak bisa kita biarkan PKB hanya main-main klaim NU untuk dapat suara. Ini tentu sesuatu yang tidak terbayangkan di mata para pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang secara historis memang ia dilahirkan secara resmi oleh Nahdlatul Ulama. Tetapi kita harus memahami pernyataan Gus Yahya ini adalah di dalam kerangka menjaga Nahdlatul Ulama pada konteks kebangsaan dan kenegaraan. Bahwa kita semua tahu, sesuai dengan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Situbondo, Nahdlatul Ulama kembali kepada Hittah. Hittah itu maknanya adalah garis perjuangan. Apa yang tertulis di dalam beslit Habestur Nahdlatul Ulama tahun 1926, yakni Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan. Karena NU adalah organisasi sosial keagamaan, maka tegas dan jelas tidak semestinya Nahdlatul Ulama, baik struktur dari pengurus besar sampai dengan pengurus ranting, digunakan untuk kerja-kerja politik praktis. Hittah bukan berarti NU lepas sama sekali dari politik, tetapi hittah adalah meneguhkan posisi Nahdlatul Ulama di dalam politik kebangsaan, bukan politik praktis, politik perebutan kekuasaan. Karena apa? Tidak mungkin NU yang sedemikian besar, disampaikan oleh Gus Yahya, jumlah warga NU itu 50% dari jumlah umat Islam di Indonesia. Jumlah umat Islam di Indonesia itu 85% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Artinya besar sekali. Dan tidak mungkin kalau kemudian NU yang sedemikian besar ini keseluruhan diserahkan kepada satu partai politik yang dilahirkannya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, yang secara persentase di parlemen ia hanya mendapatkan suara kurang lebih 10%. Maka tentu kita harus cerdas, kita harus memahami bahwa pernyataan Ketua Umum PBNU ini bukanlah talak tiga bagi PKB. Karena pada kelanjutannya Gus Yahya menegaskan bahwa kalau PKB ingin mendapatkan suara, maka ia harus bekerja keras untuk rakyat, harus melakukan kerja-kerja yang strategis yang dirasakan kemanfaatannya untuk rakyat. Ini saya kira yang menjadi catatan. Dan harus diakui, banyak warga NU yang berada di partai lain selain Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kita melihat struktur PBNU hari ini adalah struktur pengurus Nahdlatul Ulama yang setidaknya merepresentasikan beberapa unsur partai politik di Indonesia. Ada dari Golkar, ada dari PKB, ada dari Demokrat, ada dari PDIP, dan dari partai-partai lain. Maka tepat sekali sebenarnya kalau kita melihat pernyataan ini secara jernih. Jadi kader-kader PKB jangan kemudian merasa ini talak tiga dari Nahdlatul Ulama. Karena memang sejak didirikan baru kali ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan pernyataan yang sedemikian tegas, jelas terkait hubungan Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Walaupun kita tahu, kita tidak menutup mata bahwa pada awal pendiriannya tahun 1998 PKB memang diinisiasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan ayahanda dari Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yakni Kiai Haji Khalil Bisri, termasuk paman beliau, Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus,
beliau berdua adalah deklarator berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi santai saja. Ini sebenarnya adalah penjelasan bahwa Nahdlatul Ulama terbuka untuk seluruh partai politik. Kalau selama ini ada upaya untuk mengklaim NU ya PKB, PKB ya NU, benar. Tapi kalau NU yang PKB, kalau NU ya PKB, harus diakui bahwa tidak semua warga NU itu adalah PKB. NU ini adalah wadah besar di dalam kerangka organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia yang di dalamnya terdapat aktivis-aktivis partai lain. Maka sungguh ini adalah upaya dari Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, untuk membuka kembali ruang bagi seluruh aktivis politik, bagi seluruh aktivis partai politik yang ada di Indonesia untuk turut berjuang bersama-sama Nahdlatul Ulama menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam program yang itu bisa diinisiasi, difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama. Mari kita ikuti secara utuh pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama khusus mengenai hubungan NU dan PKB. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, soal politik. Soal ini agak gelisah, termasuk Gus Makmun gelisah. Saya kemarin buat pernyataan bahwa PKB itu memang dibentuk oleh pengurus-pengurus NU dan kita biarkan hubungannya dengan NU alami. Tapi tidak bisa PKB menjadikan PBNU sebagai alat politiknya. Dan saya dimaksudkan bukan hanya PBNU tapi seluruh struktur NU. Artinya apa? Tidak bisa kita biarkan PKB hanya main-main klaim NU untuk dapat suara. Kalau mau dapat suara, dia harus bekerja secara rasional, memberikan maslahat yang nyata kepada rakyat, supaya rakyat terpilih. Ini yang ingin kita lakukan. Maka kemarin ada beberapa cabang bikin kegiatan politik PKB di kantor cabang dengan background kegiatan PCNU, kita panggil untuk kita peringatkan. Dan saya katakan ini peringatan lisan yang berlaku untuk semua cabang seluruh Indonesia. Kalau ada yang bikin begini lagi, langsung kita terbitkan surat peringatan tertulis tahap 1. Diulangi lagi tahap 2, diulangi lagi bekukan. Pokoknya tidak boleh. Ya. Nah, apa namanya? Sampai itu Bapak. Kita ini ingin pertama mendapatkan partisipasi dari semua pihak dan memberikan pelayanan kepada semua pihak. Dan semuanya harus mendapatkan kewajiban dan hak yang proporsional, karena kita harus adil. Nah, yang saya katakan kepada partai-partai selain PKB ini, saya katakan bahwa ini ada warga NU yang ikut kalian juga. Kalian juga harus ikut bertanggung jawab untuk mengurus orang-orang NU ini. NU ini 50% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia. Itu berarti ya praktis sekitar 50% dari Indonesia lah. Uang Indonesia itu 85% lebih Muslim, ya kan? Jadi NU ini 50%-nya Indonesia. PKB cuma 10%. PKB itu cuma 10%. Berarti yang 10%, yang 40% ini kemana-mana. Ya ke PDI, Golkar, Gerindra dan lain-lain. Lah kalau PDI enak-enakan saja nggak mau ikut-ikutan ngurus kita kan, boleh enak dewe itu namanya. Golkar nggak mau ikut-ikutan mikir kita kan, ya nggak bisa. Nah, makanya kita buka ini semuanya supaya semuanya juga ikut tanggung jawab. Ini NU ini urusan bangsa ini. Semua punya kewajiban untuk ikut
berpartisipasi di dalam mengurus NU yang warganya nyatanya memang ya di mana-mana itu tadi. Jadi yang boleh ngurus NU ya jangan cuma PKB, yang lain ya bukan cuma boleh, harus ikut ngurus. Gitu, ndak bisa pokoknya PKB doang, jangan ikut, ndak bisa. Yang lain harus ikut. Gitu, karena mereka dapat suara dari warga NU juga. Nah ini yang nalar yang kita kembangkan supaya kita adil, dan alhamdulillah dengan cara ini ternyata ini memang semua pihak itu nunggu. Mereka pikir tuh selama ini mereka nggak boleh ikut-ikutan ngurus NU, nggak boleh, mereka pikir selama ini. Ya saya bilang tidak begitu. Ya, semua wajib, bukan hanya boleh, wajib ikut bikin NU. Buktinya sekarang ini semuanya ngantri untuk bikin pekerjaan bersama NU. Hari ini Bapak, itu kalau ada menteri yang belum nemu ide pekerjaan bersama NU, nggak bisa tidur. Dia harus nyari apa ini. Ini alhamdulillah. Ini masih banyak menteri yang ngantri. Kita ini yang sudah dapat ini menteri BUMN, menteri kelautan, menteri kehutanan, lingkungan hidup, menteri koperasi dan UKM, menteri agama belum. Saya suruh pending. Nanti kalau volume toanya dikecilkan, biar aja. Ini bercanda. Oke, nah Menko Ekonomi sekarang ini saya besok pagi balik ke Jakarta langsung kantor karena janji dengan Menteri Kepala Bappenas. Kemudian masih nunggu lagi. Pokoknya semuanya antri. Ya ini alhamdulillah ya. Dengan begitu nanti Bapak insya Allah saya sudah nemu kuncinya, sudah saya buktikan. Ternyata NU ini kalau pekerjaan kita ini kita kerjakan beneran, enggak terlalu sulit, enggak terlalu sulit. Buktinya ini Pak Said ya memang ya capek, ya sedikit kurang tidur lah 2 bulan ini. Pak Amin Said ini tulang punggung ya, dia ngerjakin macam-macam negosiasi dengan kementerian, bikin skema kerjasama yang masuk akal macam-macam. Ini Pak Amin Said, Pak Nusron Wahid, Pak Saifullah Yusuf, Bu Alisa Wahid, Pak Arif Marbun, Pak Syahirul Falah, Pak Umar Syah, ini luar biasa. Mereka memang banting tulang betul ini. Kira-kira ya sekitar bulan terakhir ini Pak Amin ya, banting tulang betul untuk memastikan semua ini jadi kerjaan beneran. Karena teman-teman ini sungguh-sungguh mau mengerjakan pekerjaannya. Dan mereka saya ajak masuk, dan saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Jadi Bapak, kita yang punya pekerjaan yang sebetulnya kalau kita mau kerjakan beneran, itu jadi. Kalau enggak jadi berarti enggak mau ngerjakan, gitu saja. Enggak mau ngerjakan atau tidak mampu ngerjakan, cuma mau gaya-gayaan jadi pengurus tok gitu. Ini kuncinya sebetulnya di sini. Nah ini saya kira ini adalah etos yang saya ingin nanti bisa ditularkan di seluruh jajaran Nahdlatul Ulama sampai ke bawah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya nanti kita masih banyak kesempatan untuk terus komunikasi, karena yang kita lakukan sekarang ini prinsipnya adalah menciptakan pemicu untuk konsolidasi menyeluruh.